Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratin mustaqim, amma ba'du. Ikhwatina hadirin hadirat, alhamdulillah berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beraneka ragam kenikmatan yang Allah berikan, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa bertimbang terima, berijab kabul terhadap kenikmatan itu, baik dengan kesanggupan maupun dengan janji, agar kenikmatan itu betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan maksud Allah memberikan kenikmatan. Judul kita hari ini adalah menjelang 1 abad persatuan Islam, menjaga ruhul jihad. Kalau kita flashback ke belakang, dulu itu di awal abad ke-20, kaum muslimin di Indonesia dalam keadaan terbelenggu dengan kejumudan, kemandegan berpikir, sehingga khurafat, tahayyul, bid'ah dan lain sebagainya itu berkecamuk karena memang terbelenggu dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang disebarluaskan oleh penjajah. Karena saat itu Belanda sedang menjajah bangsa kita, dan penjajah itu ternyata yang memadamkan cahaya Islam, sehingga umat Islam itu berada dalam situasi dan kondisi terbawa arus pemikiran. Dan pada saat itu ada sebagian kelompok yang merubah dan mencoba untuk memperbaharui pemikiran. Di Jakarta ada sebuah kelompok di tahun 1905, itu adalah Al-Jamiyatul Khairiyah, muncul di Jakarta tahun 1905. Tahun 1915 itu lahir Al-Irsyad Al-Arabiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah Al-Arabiyah. Lalu di Yogyakarta itu lahirlah Muhammadiyah. Di Bandung lahir Persatuan Islam. Awalnya dari hanya 20 orang yang mengkaji pemikiran-pemikiran Islam, yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Zamzam. Mereka itu bertekad ingin mengetahui bagaimana sebetulnya
Islam yang sesungguhnya. Dari 20 orang inilah lahirlah tepatnya tanggal 12 September 1923. 12 September tepan mingguan Pak Ayu tahun 20 kilo 1820 kilo. Jadi 99 tahun yang lalu mereka berkumpul di Bandung membicarakan tentang bagaimana sebetulnya Islam itu, dikaji Islam itu. Jadi Persis itu lahir dari sebuah kajian. Oleh karena itu sampai sekarang kalau tidak ada kajian lalu dia mengaku Persis, sanes Persis gitu. Ongkoh Persis tapi tarang ngaji, tarang mengkaji, tak sanes Persis. Nah, pan ngawitan aja lahirnya teh tina kajian. Dari sebuah kajian, dari sebuah pengajian. 99 tahun yang lalu. Jadi ayeuna teh Persis teh dugi namanya dugi karena Asmaul Husna 100 kirang hiji. Ya. Jadi Muhammadiyah tahun 12, Persis tahun 23, NU tahun 20 genap. Muhammadiyah teh lanceuk Persis, NU ati. Muhammadiyah Persis NU. NU Persis Muhammadiyah. Kitu teh numutkeun sejarah teh. Muhammadiyah lah 12, Persis teras NU. Itu Persis 2 kilo, NU 2 genap. Nah jajar Muhammadiyah lah teras Persis teras NU. Numata dihijikeun menjadi Muhammadiyah Persis NU. Muhammadiyah Persis NU. Atau tapi dibalikkan NU Persis Muhammadiyah. Sami wae. Nah, pada saat itu maka lahirlah di Bandung ini NU Mada Jawa Timur, Persis mah di Bandung, kemudian Muhammadiyah itu di Yogyakarta. 99 tahun yang lalu itu menurut tahun Masehi. Tapi kalau menurut tahun Hijriah dengan peredaran bulan itu sudah lebih 1 abad. Lebihnya itu 2 tahun. Karena waktu itu persis tanggal 1 Safar tahun 1342. 1442 ayeuna 1444. Jadi saabad langkung 2 tahun. Jadi parantos saabad urang teh Persis teh parantos saabad numutkeun perhetangan tahun Hijriah atau nanti tahun yang mengikuti peredaran bulan, peredaran Komariah itu. Jadi setelah 1 abad atau katakanlah 1 abad kurang 1 tahun kalau menurut perhitungan Masehi, maka Persis akan bermuktamar di Bandung ini. Setelah Persis bermuktamar di Jakarta, di Tasik, maka sekarang ini kembali lagi Persis bermuktamar di kota Bandung. Dari sejak kelahirannya Persis itu mementingkan dan berfokus pada dakwah dan pendidikan, sehingga pada tahun 2 tahun setelah kelahirannya itu ada yang disebut dengan kursus
khusus masalah akidah untuk orang-orang dewasa. Tahun 1936 itu baru pesantren yang nomor 1 itu lahir, didirikan. Itu oleh Ak Hasan ya, yang disebut dengan pesantren besar. Nanti ada pesantren kecil yang dibina oleh murid-muridnya. Begitu Ak Hasan pindah ke Bangil, maka pesantren nomor 1 yang ada di Pajagalan itu dipegang oleh Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman. Jadi selalu saja fokusnya itu kepada dakwah dan pendidikan, kajian-kajian, kemudian menyebarkan dan menyuburkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada waktu Belanda itu hengkang sekitar tahun 42 ya, maka Jepang datang. Jepang memperkuat kemusyrikan karena Jepang itu adalah negara pemuja matahari. Begitu Jepang itu bertekuk lutut pada sekutu, Indonesia ini kemudian merdeka, maka orang tua kita pun turut serta berjuang dalam kemerdekaan. Bisa dibayangkan bagaimana mendirikan sebuah jamiah di saat bangsa kita dijajah. Dijajah layapan urang teh mengelola jamiah teh sakir, apalagi dalam suasana penjajahan. Sebelum Indonesia lahir, Persisma merantos ayah. Indonesia memerdeka nanti tahun 45, Persisma lahirnya tahun 23, masa penjajahan Belanda. Dan Belanda itu terus ingin bercokol dengan cara menyekolahkan snuk ugronya itu untuk meninabobokkan dan membodohi kaum muslimin. Maka dengan lahirnya jamiah-jamiah, organisasi-organisasi pada saat itu terkoordinirlah untuk menghadapi penjajahan Belanda. Jadi tidak mungkin orang-orang Persis itu tidak mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia pun itu dibangun oleh sesepuh-sesepuh kita, oleh para ulama, oleh para santri. Usaha tuh baik itu orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Persis, orang NU, orang Al-Irsyad, orang Jamiatul Khair, itu semua turut serta membangun Indonesia. Maka dengan demikian persatuan Islam lahir lebih dulu ketimbang Indonesia ini. Karena memang Indonesia ini dilahirkan oleh orang-orang tua kita. Ada upaya-upaya untuk memarginalkan, meminggirkan kaum muslimin, para ulama dari sejarah bangsa ini. Ada sebagian upaya-upaya yang demikian. Oleh karena itu kadang-kadang ketika kita menyampaikan bagaimana jasa para ulama dan lain sebagainya, seperti sedang menepuk dada, padahal kita ingin menjawab kepada mereka yang selalu saja memarginalkan, menihilkan umat Islam dalam mendirikan negeri ini. Jadi Jamiah Urama lahir saat acan merdeka. Oleh karena itu tidaklah heran
kita lebih tua ketimbang negeri ini. Kapan Indonesia mencapai 77 tahun, persisnya pada tahun 88. Usia 99 tahun untuk ukuran seorang manusia itu tentu saja sudah tua. Bahkan bisa jadi orang yang usia 99 tahun itu parantos lemah, sudah mulai lupa, sudah menuju pikun. Itu untuk ukuran usia manusia. Tapi itu sudah dewasa, sudah lebih dari dewasa bahkan. Akan tetapi untuk sebuah pergerakan, maka tentu saja belum apa-apa. Uni Soviet dengan komunisnya itu bubar dalam usia 75 tahun. Persis 99 tahun itu masih eksis, masih ada. Saya kebetulan dipercaya oleh Al-Ustaz Kiai Aceng Zakaria untuk membantu beliau selama 8 bulan ini setelah perpanjangan sebagai ketua bidang Jamiyah. Ternyata dalam kurun waktu 8 bulan itu cabang Persis di seluruh Indonesia bertambah 10, bahkan 11 barangkali dengan yang baru saja dikeluarkan SK-nya. Kabupaten Bandung menyumbang 3 cabang, dan Kabupaten Bandung itu ternyata semuanya, seluruhnya, di seluruh kecamatan sudah ada persatuan Islam. Terakhir, cabang yang terakhir itu di Cikancung. 3 cabang yang terakhir itu, 1 kecamatan Cilengka, yang kedua kecamatan Nagreg, dan yang terakhir kecamatan Cikancung. Berarti 31 kecamatan itu semuanya sudah berada. Jadi se-Indonesia teh lumbung anggota Persatuan Islam ayatna di Bandung, Kabupaten Bandung. Ya, tentu saja Kecamatan Cangkuang itu masuk dalam kategori Kabupaten Bandung. Kemudian Kota Bandung pun sudah selesai, ada 30 kecamatan. Terakhir itu di Cinambo, Kecamatan Cinambo. Tinggal 1 lagi Kabupaten Bandung Barat, dari 14 kecamatan tinggal 1 lagi. Dan Kabupaten Garut menyumbang 1, Kabupaten Tasik menyumbang 2, kemudian Kabupaten Bandung Barat juga menyumbang 2 cabang. Itu. Adapun anggota yang baru pada 8 bulan terakhir ini ada sekitar 3.500 anggota yang baru. Jadi ternyata masyarakat itu pun memiliki girah tersendiri untuk berjamiah, berimamah, berimarah. Sebab ternyata Jamiah Persatuan Islam selama ini setelah bertahun-tahun itu bukannya menyusut, malah terus berkembang. Pimpinan daerah itu ada 2, yakni di Muko-Muko Bengkulu, dan yang kedua di Batu Raja Ogan Komering Ulu. Adapun pimpinan wilayah yang sekarang mau didirikan itu ada 2, yaitu Jambi dan Kalimantan Barat. Jadi alhamdulillah, seiring berjalannya waktu menuju abad yang kedua ini, ternyata Persatuan Islam sudah hadir di sekitar 23 provinsi. Dan ini tentu membutuhkan transformasi dan membutuhkan dedikasi. Karena walau bagaimanapun
besarnya jamiah kita itu sangat tergantung kepada kebesaran jiwa para anggotanya, di mana jamiah kita itu tentu harus diisi oleh warga jamiah yang ketika masuk ke jamiah Persis itu tak ubahnya kita punya istri, yaitu kalau kita punya istri harus menafkahi, bukan mencari nafkah. Jadikan persatuan Islam itu untuk sarana memberi nafkah, bukan dijadikan sebagai sarana untuk mencari nafkah. Siap memimpin dan ikhlas dipimpin. Kemudian Jamiah Persatuan Islam ini tentu saja dibesarkan dan dibina serta dibangun secara bersama-sama oleh warganya. Satu gedung yang mencakar langit itu membutuhkan beribu-ribu pekerja dengan berbeda-beda keahlian. Walaupun berbeda-beda keahlian, semuanya memiliki tujuan yang sama, saling bahu-membahu untuk menjadikan sebuah gedung yang kokoh dan kuat. Tapi tentu saja di samping kokoh dan kuat itu, gedung tersebut memenuhi kriteria arsitek. Secara seninya itu indah, kokoh, kuat, dan indah. Itulah bangunan Jamiah Persatuan Islam ke depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ternyata yang beliau lakukan itu menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah, hanya 3 agenda saja. Yang pertama adalah membangun masjid, yang kedua adalah mu'akhad, dan yang ketiga adalah mengadakan piagam Madinah. Jadi dengan 3 ini kita warga Jamiah Persatuan Islam memang ada menyisakan persoalan saat-saat di mana dulu itu ada yang disebut dengan gelombang dalam gelas. Ternyata diakui atau tidak, disadari atau tidak, ada Persatuan Islam Bandung, ada Persatuan Islam Bangil. Akan tetapi mulai dari Al-Ustaz Kiai Haji Latif Muhtar, dilanjutkan dengan Al-Ustaz Kiai Haji Siddiq Aminullah Allahu Yarham, dan dilanjutkan oleh Profesor Abdurrahman, kemudian juga sekarang di masa Al-Ustaz Kiai Haji Aceh Zakaria. Ternyata sudah terbentuk mu'akhad sampai cucu Hasan yang baru saja wafat, Al-Ustaz Kiai Haji Lutfi Abdullah Ismail, beliau menuturkan kepada para asatidz yang ada di pimpinan pusat, sudah Ustaz, tidak ada lagi Persis Bandung, tidak ada lagi Persis Bangil, yang ada Persis. Baru kita akan membangun sebuah kekuatan apabila ini dimu'akhadkan. Tak ubahnya mu'akhad bainal ansor wal muhajirin, antara ansor dan muhajirin. Oleh karena itu, hampir ketua-ketua pimpinan wilayah di luar Jawa itu seluruhnya dipegang oleh lulusan-lulusan dari Bangil, karena jarang dari Jawa Barat. Orang Sunda mapan kurung batoke, kakana kaci anyur wae ge. Ya bumara, atuh mun sorok nakak mah teh.
Hayo we, pan urang Sunda mah gaduh, urang Sunda mah pan gaduh paripaos. Keun bae kajen bengkung asal ngariung, kajen bongkok asal ngaronyok, rajeun ngaronyok bari bongkok, rajeun ngariung bari bengkung. Cik atuh teu kudu bari bengkung atuh. Itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ada orang-orang Jawa Barat itu berada di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita Jamiah Persatuan Islam bertransformasi ada di seluruh pimpinan wilayah dan di seluruh provinsi, berarti kita sudah tidak lagi berhutang kepada Bapak Muhammad Nasir. Mengapa? Sebab Indonesia itu kata Bung Hatta itu 2 kali lahir. Indonesia teh 2 kali lahir. Lahir yang pertama pada tahun 45 dan lahir yang kedua pada tahun 50. Tahun 50 itu Indonesia ternyata sudah masih diinginkan oleh para penjajah, sehingga adanya Republik Indonesia Serikat RIS tahun 50. Ada negara Pasundan, ada negara Jawa, ada negara Batak, negara Ambon. Pada waktu itu kata Al-Ustadz Kiai Haji Amin Jamaluddin, beliau tahun 80-an sempat sowan kepada Pak Nasir. Kata Pak Nasir, dulu saya tahun 50 kedatangan Bung Karno. Lalu Bung Karno itu menyampaikan kepada saya, Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu karena Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Mengingat Indonesia sudah menjadi negara-negara bagian. Begitu Bung Karno menyampaikan seperti itu kepada Pak Nasir, Pak Nasir langsung sowan kepada Hasan. Kalau Indonesia diserahkan, mun zaman kiwari mah, wah, langsung bertindak. Nah, boro-boro PLT presiden, PLT gubernur yang parabu, PLT bupati WG, wah diparebutkeun ayeuna. Dan mengapa Bung Karno itu justru malah menyerahkannya itu kepada Pak Nasir, tidak kepada yang lain? Akhirnya Pak Nasir sowan kepada Hasan. Tuan, mereka kumpul mapan Tuan Hasan, Tuan Abdurrahman. Tuan, saya kedatangan Bung Karno dan Bung Karno menyampaikan, Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu karena ternyata Indonesia sudah tidak ada lagi melainkan negara-negara bagian. Barangkali Tuan punya pandangan. Ternyata Tuan Hasan itu menyampaikan sebuah cerita. Ujung-ujung ngadongeng Hasan. Nasir, dulu Ka'bah itu sempat kebanjiran. Lalu Hajar Aswad, batu hitam itu keluar dari porosnya. Seluruh ketua-ketua kabilah merasa ingin agar merekalah yang meletakkan kembali batu hitam itu pada porosnya. Jadi seluruh ketua-ketua kabilah itu merasa berhak. Akhirnya mereka itu ya berseteru karena masing-masing mempunyai hak dan ingin meletakkan lagi Hajar Aswad pada porosnya. Hampir terjadi perang saudara karena ketua kabilah ini iya matu teu aya deui kudu anu ieu manual beres. Akhirnya apa yang terjadi? Beruntunglah Paman Khalid bin Walid itu mengumpulkan seluruh ketua-ketua kabilah. Dan pada waktu itu Nabi SAW belum
sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau masih usia belia, masih usia pemuda, belum 40 tahun. Dan saat itu pula akhirnya berkumpullah ketua-ketua kabilah itu. Keluarlah sebuah kriteria, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Maka kriterianya adalah yang duluan masuk ke Masjidil Haram, itulah yang akan meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Ternyata yang pertama masuk ke Masjidil Haram tidak ada lagi kecuali Muhammad bin Abdillah. Maka semua ketua-ketua kabilah merelakan untuk meletakkan Hajar Aswad pada porosnya kepada Muhammad bin Abdillah. Tapi waktu itu Muhammad bin Abdillah tidak mentang-mentang secara legitimit berhak meletakkan Hajar Aswad pada porosnya, melainkan pada saat itu beliau membawa sehelai kain, lalu seluruh sudut-sudutnya itu dipegang oleh ketua-ketua kabilah. Lalu tangan Nabi SAW berada di tengah-tengah. Secara bersama-sama Hajar Aswad itu diangkat lalu diletakkan, sehingga dari situlah mencairnya para ketua-ketua kabilah. Jadi Muhammad itu bukan pemecah belah bangsa Quraisy, tapi sejak beliau itu adalah perekat bangsa, pemersatu bangsa. Maka begitu mendengar cerita tersebut, saya yakin Pak Nasir juga tahu terhadap tarikh tersebut, karena memang ada. Anak-anak Tajiziyah, Sanawiyah juga baca itu tarikh, ada dalam tarikh Nurul Yakin. Tapi begitu mendengar kata-kata itu, cerita itu, Pak Nasir pulang dan meminta izin kepada Bung Karno, "Bung, izinkan aku roadshow ke seluruh negara-negara bagian, agar semuanya negara-negara bagian melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia." Dan ternyata begitu roadshow, tidak ada satu tetes pun darah yang mengalir. Kemudian mereka setuju untuk melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu ternyata hasilnya disampaikan kepada Bung Karno. "Bung, ternyata setelah saya roadshow di seluruh Indonesia ini, semua kepala-kepala negara bagian menyerahkan dan setuju untuk melebur." Kata Bung Karno, "Bawa ke konstituante, sampaikan kepada mereka bahwa mereka setuju untuk melebur menjadi negara kesatuan Republik Indonesia." Begitu Pak Nasir menyampaikan di konstituante, ternyata semua anggota konstituante menyatakan persetujuannya, dan diketuklah palu bahwa tahun 50 ini menjadi mosi integral Bapak Muhammad Nasir dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kelahiran yang kedua. Jadi dengan demikian, apabila jamiah kita sudah berada di seluruh pelosok-pelosok negara kesatuan Republik Indonesia, kita sudah tidak berhutang budi kepada Bapak Muhammad Nasir. Dan sekarang terus saja setiap provinsi itu ada. Hingga saat ini persis itu ada di perbatasan Malaysia, yaitu di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Di Pulau Sebatik sudah ada pesantren Persis, namanya pesantren internasional, karena Sebatik itu 187 kepunyaan Indonesia, 147 km kepunyaan Malaysia. Jadi pulau tersebut dibagi dua, Indonesia lebih besar sedikit ketimbang Malaysia. Sehingga di sana itu ada sebuah rumah paling panjang se-alam dunia. Apa? Yaitu di desa Aji Kuning itu ada sebuah rumah. Kalau menerima tamu itu ke Indonesia, kalau mau makan, mau
ke toilet itu ke Malaysia. Jadi engke mah urang cangkuang teh piknik teh entong ka Pangandaran wae. Ka Pulau Sebatik. Di situ ada pesantren internasional karena memang murid-muridnya, santri-santrinya bukan hanya dari Indonesia, ada juga dari Malaysia. Filipina teh ditunjuk tuh, cenah itu urusan Filipina. Itu Filipina. Oh iya. Itu Filipina. Ini Malaysia, Singapura. Ditunjukkan dari sini ke Cengkareng pakai darat, dari Cengkareng ke Tarakan itu pakai udara, dari Tarakan ke Pulau Nunukan itu pakai speedboat 4 jam, dari Pulau Nunukan ke Pulau Sebatik 40 menit pakai perahu kecil tanpa pelampung. Dan itu saat itu diresmikan pimpinan cabangnya oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Latif Mukhtar dan Al-Ustadz Kiai Haji Siddiq Amin, Allahu yarhamuhuma. Simkuring mah kadinya teh raskeun tuh itu mah. Bisa jadi pada waktu itu lebih dari 4 jam pakai speedboatnya. Itu tahun 94. Sekarang 2022 sudah ada pesantren. Sugan terus didirikan urusan sidik teh culwe. Tidak, ternyata sekarang sudah membangun sebuah pesantren. Di sana itu di Pulau Sebatik ternyata paling aman. Nyimpen motor, nyimpen mobil, kuncinya tidak diambil. Ka masjid teh we disimpen we motor. Ku urang dikuncikan ya, untuk apa Ustaz? Sudah simpan saja. Nanti ada yang ngambil. Tidak Ustaz. Kapan diurang mah diganda wae ge dibongkar. Tapi di ditu mah ternyata tidak. Mobil di pelataran itu kuncinya tidak diambil. Sehari semalam itu tidak ada yang mengambil. Saya mengatakan, oh buah-buah ini ya baldatun thayyibatun warabun ghafur teh di Pulau Sebatik. Pagi-pagi itu ibu karena sekelilingnya ini adalah laut ya. Maka ikan-ikan segar itu tahu ya kita ya, ikan-ikan segar itu sudah bersihkan oleh ibu-ibu. Pagi-pagi sudah ada kepiting, sudah ada kakap merah, sudah ada udang yang segar-segar. Wah, opat dinten teh naik aku. Kebetulan kita tinggal di seorang Bugis ya, seorang dari keturunan Bugis Sulawesi, dan ternyata masakannya itu sama dengan masakan Jawa Barat. Waduh, luar biasa. Betah we atos hoyong ka ditu deui. Mun aya urang cangkuah anu bade ka ditu ku abdi dijajal. Ya, di sana itu pimpinan wilayahnya itu adalah Ustadz Abdul Gajande. Pada waktu pertakan batu pertama pesantren Persatuan Islam di sana, Bupati hadir, juga Gubernur hadir. Gubernur sampai mengatakan, sudah kita nobatkan saja, karena Pulau Sebatik itu adalah punya pesantren, kita nobatkan Pulau Sebatik itu adalah pulau santrinya di Kalimantan Utara. Wah, luar biasa pada waktu itu. Oleh karena itu, inilah barangkali perkembangan Jam'iyah Persatuan Islam hingga saat sekarang. Dan alhamdulillah, barangkali kalau melihat perkembangan wilayah-wilayah yang ada di luar Jawa pun terus itu menggeliat ya. Jadi menuju abad yang kedua ini ternyata Persis masih digandrungi oleh jamaah dari tentu para lulusan-lulusan dari pesantren-pesantren Persis
mereka itu pun bertanggung jawab, terpanggil hatinya untuk menyebarluaskan produk-produk ijtihad yang selama ini dipegang oleh Jamiah Persatuan Islam sejak zaman Hasan sampai zaman di mana Dewan Hizbah ini terus dilanjutkan. Maka dengan demikian, inilah mu'akhad itu. Mu'akhad mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Terboikotnya perekonomian Yahudi justru karena mu'akhad. Orang-orang Muhajirin yang belum mempunyai kegiatan ekonomi, maka pada waktu itu Nabi melarang orang-orang Ansor menyewakan dan memparohkan kebun-kebunnya kepada orang-orang Yahudi. Lebih baik kepada orang-orang Muhajirin dulu. Orang-orang Yahudi yang mempunyai kebun-kebun di kota Madinah ternyata bisa dibeli oleh orang-orang Muhajirin karena orang-orang Muhajirin sudah mempunyai mata pencaharian walaupun berupa memaruh nengah ke orang Ansor, tapi yang pasti mereka itu diberdayakan oleh mu'akhadnya, oleh mempersaudarakannya, oleh saudara-saudara seagamanya. Bagaimana tidak menggeliat dengan mu'akhad itu? Seorang Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dimu'akhadkan dengan Sa'ad bin Rabi. Lalu Sa'ad bin Rabi menyatakan, Abdurrahman, kau sekarang sudah menjadi adikku. Aku mempunyai harta yang banyak. Aku bagi dua. Separuh untuk Anda, separuh ini untuk aku. Dan aku punya istri dua. Kalau kau memang ingin mana pilih dua itu, nanti aku akan ceraikan satu, lalu silahkan kamu menikahi. Sampai seperti itulah kekuatan mu'akhad pada waktu itu. Tapi Abdurrahman bin Auf ini kan seorang yang memiliki ilmu tentang dagang. Beliau pada waktu itu tidak mentang-mentang sok kurang bagi dua. Hari zaman ayeuna mah bari bagi dua, itu orang kana taris. Bisi aya engke cenah melakukan, paling gitu zaman kiwari mah. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Barakallahu laka fi malika wa ahli. Wahai saudaraku, bukan sanes badai nampik pangasi, tapi mudah-mudahan engkau memberikan kepadaku ini, Allah memberkahi, baik itu pada harta maupun keluarga. Tapi aku sebetulnya tidak butuh itu. Yang aku butuhkan di mana pasar. Ngan eta unggul atos eta dituduhkeun ka pasar Bani Qainuqa. Begitu masuk ke pasar Bani Qainuqa, pikiran dagang Abdurrahman bin Auf itu ternyata bangkit. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu bisa berdagang. Awalnya siapa yang punya barang, lalu dibutuhkan oleh siapa? Siapa yang membutuhkan barang, lalu barang itu ada di siapa? Kawit nama gitu Pak itu bade diical atau kantenan kumaha upami aya mesen sabaraha ti dieu sabaraha bade diical ku abdi urang pangmajengkeun kamu abdina sabaraha. Itulah pikiran dagang. Ti urang mah lamun rek dagang teh da teu baru modal. Eta mah rek nyeetkeun atos sama kitu mah. Bukan mau berdagang. Orang dagang itu bukan mikir modal, tapi mikir di mana pasar. Pasar heula. Begitu. Sebab banyak orang yang bisa makan tapi tidak bisa buang. Aya jalmi teh produksi teu tiasa masarkeun. Aya pasar teu aya produksi.
Itu hoyong kaberatan ngantuk ya piceung. Yang sehat itu orang bisa makan lalu bisa buang air. Itulah yang sehat. Maka dengan demikian orang yang cerdas dalam berdagang itu biasanya selalu orientasinya bukan pada modal tapi pada pasar. Seperti itulah muakhad. Maka dengan demikian mudah-mudahan jamiah kita ini dengan muakhad yang diawali dari Kiai Haji Abdul Latif Mukhtar kemudian sekarang membuahkan hasil. Nah ini terus dibangun, maka abad kedua ini mudah-mudahan kita bisa lebih mandiri secara ekonomi, mandiri secara malia, finansial dan lain sebagainya. Maka tentu saja jamiah kita akan berdaulat. Itulah dari muakhad. Cuma muakhad itu landasannya adalah membangun masjid. Karena tidak mungkin melahirkan muakhad seperti itu apabila tidak dilandasi dari hubungan antara seorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa seorang Sa'ad bin Rabi begitu mudah menyerahkan satengahna, sok satengahna ke anjeun. Nah, pan anjeun teh jadi adi akan. Bisi anjeun bogoh ka si teteh sok sapilih di antara dua sampai keluarga saja dibagi dua. Itu karena saking kedekatannya dari sudut muakhad bainal ansor wal muhajirin. Sampai seperti itulah. Tadi orang teh ternyata belum tercipta karena memang hubungan antara dirinya dengan Allahnya itu belum kuat. Sebab itu dengan bangun masjid, landasannya itu dengan membangun masjid. Pak, badai meser kamana ieu teh, urang teh badai ngabangun bumi teh, ieu teh meser geusik di mana, beusi di mana? Meser cenah, meser beusi mah ti Cina we nah meh murah. Tah disini kowe cenah meh murah. Kemudian cenah urang ti pahajian we pada kama ikhwatul iman, ulah mahal gitu teh. Ya, Sa'ad bin Rabi mah satengahna dipasihkeun. Nah, beda 1000 wae manileuweun paingan teh bisa tidak bisa mandiri secara ekonomi karena memang kita ini belum muakhad mengingat landasan muakhadnya, landasan masjidnya ini rapuh. Tapi kalau landasan masjidnya kuat, hubungan akidahnya di mana ieu teh di anu sabaraha teh naon semen batu teh iman cenah pada awis di saha eta cenah panti ikhwatul iman geser meuni mahal teh beda ti batu mun cenah beda ngaluarkeun zakat keun bae kadinya we nah manihan ngaluarkeun zakat. Jakarta ke mana Pak? KPJU. Tah gitu. Itu baru muakhad bainal ansor wal muhajirin. Terbukti keun bae mahal meusa asal eta teh ikhwatul iman. Mestinya seperti itu. Tapi begitu juga kalau memang ini murah, tong dimahalkeun beda ikhwatul iman. Mun murah-murahkeun. Sawios, nah cenah mirah-mirah teh wios Pak. Dikiranya dak ka ikhwatul iman karena sanes masaan ka ikhwatul iman masa kitu orang Yahudi mah bade naik taksi wae dipilihan ieu teh Yahudi lain sanes Yahudi teu tulus ngadagoan we asal taksi ngaliwatna orang Yahudi kakara dicegah seperti itu padahal mereka tidak punya muakhad tapi kita sudah dimuakhadkan oleh Nabi pada waktu di mana saat-saat mereka para sahabat ada sunnahnya atau ada perjalanannya secara tasyri ya antara ansor dan muhajirin. Kalau kita makan lihat rumah makan mana itu rumah makan
Jangan di mana orang dah ya cenah suka hati ya tetepan ikhwatu iman. Oh gitu. Cenah teh dia cenah jah di dia. Nah cenah anu kacang teh urang uyah tinggal uyahan teh. Seringkali orang itu makan dengan selera lidah, bukan dengan selera akidah. Kalau orang itu makan dengan selera akidah, maka tentu saja mu'akhad bainal ansor wal muhajirin itu akan tercipta. Dan baru setelah itu kita mengadakan hubungan damai dengan siapapun. Lamun aya pacogregan, sareng Muhammadiyah, sareng NU, itu bukan pecah, bukan, karena mereka itu kan sudah pada dewasa, lebih dewasa ketimbang negara ini. Ari di sangkanya mereka berbeda itu dinyatakan sebagai sebuah perpecahan, padahal itu bukan. Ini pecah belah Islam itu pecah belah kumaha. Orang Persis salat di Masjid Muhammadiyah sah teu? Sah. Orang NU salat di Masjid Persis sah. Orang Muhammadiyah salat di Masjid NU katanya pecah belah naon. Oleh karena itu, hanya dengan 3 program, dengan 3 agenda dalam jangka waktu 10 tahun Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Maka persatuan Islam di abad yang kedua juga harus memperkuat mu'akhad agar persatuan Islam itu betul-betul mandiri, lebih mandiri. Mandiri teraos, mual ngisi kudi, tapi temandiri mah, wah ditekan, namurukan kuma sok gerak. Lamun urang gogoleran, adika sebut imah sorangan, bade gogoleran, bade naon ge ada kuku imah urang. Tapi lamun gogoleran di imah batur mapan urang teh era parada lantaran kaciri keur ngagoler kapaksa we jadi kudu sasapu di imah batur mah. Tapi di imah sorangan mah rek gogoleran, rek hayakeun pangaosan, rek hayakeun kitu hayakeun ieu teu hukum imah sorangan. Hade goreng imah sorangan. Tapi najan hade adi imah batur komo goreng, hade wae mau bisa diatur. Nah, pakai imah batur, tapi lamun imah sorangan, hade goreng teh itu adalah rumah kita. Nah, tinggal barangkali apakah kita wajib bersyukur karena jamiah kita sudah ada di hampir 1 abad dan sekarang menuju abad yang kedua. Ari syukur sareng syukuran teh benten ibu. Syukuran ayat jami syukuran kemerdekaan, syukuran laut, upacara syukuran bumi, syukuran naik jabatan. Ingat Bu, jabatan kedudukan itu bukan diberikan oleh atasan. Kalau orang mempunyai keyakinan naiknya jabatan dan kedudukan itu diserahkan oleh atasan, pasti orang itu akan menjilat kepada atasan. Padahal yang mengangkat dan menaikkan jabatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gumbira lamun ditaikkeun pangkat, gumbira, tapi syukur bukan hanya sekedar gembira. Apakah bahagia kalau orang dinaikkan jabatan? Puguh we atuh kantenna. Nikmat. Kepada siapa harus berterima kasih? Bukan kepada atasan, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus jelas timbang terima kenikmatan itu dengan siapa, ijab qabul kenikmatan itu dengan siapa. Ciri bahwa jabatan itu adalah dari Allah. Ketika Allah hendak menjatuhkan, tidak ada yang bisa menghalangi.
Nu basa harita ngangkat jenderal teh pan ayeuna justru malah mecat. Dipecat di usaha kudu ngangkatna. Kenapa? Karena Allah hendak menjatuhkan. Kade upami urang jadi tukang dagang, rezeki teh sanes tinu meuli. Tapi rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengadakan upacara-upacara syukuran tapi justru jauh dari nilai-nilai syukur. Misalnya ada dengan upacara syukuran bumi terasa geningan naon teteh nyulut menyan, kemudian ayah jampani, lalu ada berebut hasil bumi sampai ya bacacar lah mubadir begitu. Kemudian ada orang aya nu jontowon, aya nu kasiku, aya nu katinca. Atuh ari bade sedekah mah sedekah wae. Bahkan ada orang yang mengadakan upacara pesta laut. Tumpeng tadi kalautkeun. Aya hayang anu sagala hideung dialungkeun ka tengah lautan. Nah, lantaran urang parantos kenging anugerah ti laut selama 1 tahun kita mendapatkan hidup dan penghidupan dari laut. Ku laut pancena urang teh ye diberi laut teh ye temelak teu naon. Kita serahkan sekarang tumpengnya untuk siapa? Untuk Nyi Roro Kidul. Nah, gitu. Jadi Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kidul sote zaman akhir urang kapungkur, ayeuna mah geus ini atuh nya. Hayu we nyai atuh. Buat teuing ayeuna mah geus naon kitu da bilang hayu we di kidul, ayeuna buat teuing geus di kaleh. Aduh. Nah, sampai seperti itu. Apakah ini betul-betul syukur? Ternyata banyak orang yang mengadakan syukuran salah alamat. Orang-orang yang menyembah matahari itu merasa terjasai kajasaan ku Panonpoe. Nah, lantaran Panonpoe teh setiap hari memberi, jasanya luar biasa, menjadi sumber energi. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang menyembah matahari. Quran sudah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Jangan kamu sujud menyembah kepada matahari, sujud maka saha ka anu nyiptakeunana. Kepada yang menciptakannya, menciptakannya. Urang malajeun muji geura kulantaran resep urang mah dipuji, padahal lain bogana. Ketika ada seorang mempunyai anak pinter pisan, wah eta mah naon kitu nilaina teh kamlud bae. Dipuji ku tatanggana ibu, tuan puter teh meuni pinter, cik anu ngapung irungna saha. Pan ujug-ujug ibuna pinter, budakna ibuna ngapung, budakna atuh beuka. Ternyata kapinteran teh usaha kaluan Allah. Tahu ujug-ujug di aku ada seorang ibu punya anak gadis, neng meuni geulis, ibuna ngapung irungna, teras atuh budakna nya kitu kene beuka irungna teh, padahal kageulisan anu saha tuh kitu. Siga urang we nganggo jaket kulit pan, wah atuh bahkan ini asli tina kulit domba di Sukareta 2 juta muni gaya, padahal domba nama teu ngarasa gaya. Lamun ngaliwat ka kanan domba teh cek domba teh kuring teh. Tong sok pedalen-pedalen takabur sombong sadaya rupa nu kuring teh. Tuh pan kitu teh. Ari urang masuk dulu di aku, wah nya sae cenah sae. Ujung-ujung urang nu beukan teu bobo. Kulit saha teh kulit kuring cek domba teh. Nah nu beukahna urang. Manusia mah teu aya anu perlu dipuji, perlu dipuja. Hanya Allah yang demikian. Oleh karena itu banyak upacara-upacara syukuran akan tetapi jauh dari nilai-nilai syukur.
Perlu rasanya para ulama, baik di majelis ulama, untuk merumuskan bagaimana sebetulnya syukuran yang betul-betul memiliki nilai syukur. Bahkan tiap tahun 17 Agustus, kapan tahun kamari teh aya anu kadodoran, keluar segala rupanya, ngaburakon, panjat pinang teh ayeuna aya deui, atuh aya nu ngaburakon deui. Apakah ini adalah mesti seperti ini kita bersyukur? Syukuran teknologi ya? Bagaimana merumuskan syukuran? Aya jalmi syukuran karena ia mendapatkan limpahan harta dengan cara memperlihatkan ria dan lain sebagainya, maka itu ria, takabur, memperlihatkan kemewahan. Itu kan bukan dari, jauh dari nilai-nilai syukur. Ayah ibu-ibu abdi cenah badai syukuran sasi payung, begitu sumping sasi payung teh, ibu engkau badai syukuran. Jadi tak cenah aya ulama tah syukuran eta mah parasmanan. Parasmanan cari syukuran. Tapi syukur itu diucapkan dalam kalimat syukri, alhamdulillah. Segala puji kepunyaan Allah. Kemudian Nabi sujud syukur ketika menerima kenikmatan. Abu Bakar Siddiq sujud syukur saat Musailamah Al-Kadzab itu meninggal. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Jadi kita ini syukuran-syukuran, kita bersyukur Jamiah Persatuan Islam sampai 99 tahun. Punya kader-kader dan juga ada anak-anak serta cucu-cucu kita yang melanjutkan. Kita bersyukur. Lalu bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur itu? Kade bisi keluar tina nilai-nilai syukur. Satu, syukur itu mesti kepada Allah. Yang kedua, syukur itu harus sesuai dengan yang memberi kenikmatan. Yang ketiga, kita tidak akan bisa bersyukur selamanya kalau kita tidak beriman kepada Nabi, karena hanya Nabi yang memberikan contoh beginilah syukur kepada nikmat yang Allah berikan. Isi salah alamat ari anu maparin kalimatan Allah, ari syukuran ka bumi, syukuran ka laut, begitu, syukuran kepada matahari, kepada bulan. Memang matahari itu tidak pernah berhenti memberi. Tapi siapa yang menciptakan matahari? Di urang kapan poe teh Bu teh aya 150 juta kilometer. Jarak antara bumi dan matahari itu 150 juta kilometer. Nah, cenah Ustaz kantos ngukur gitu, bisi teu percanda ukur deui. Bu, tahun 250 tahun sebelum Nabi Isa lahir sudah ada yang mengukur. Eta cenah cipta eta meteranana 150 juta kumaha teh ngagolonganna. Boro-boro 150 juta sakilo wae kubah ngukur ngagolonganana kan teh. Urang mapan jauh mikiran teh ngagolongan we. Lain mikiran ngukur. Kudu nyieun heula meteran 150 juta wah kira bare ngukurna aku. Tanpa harus keluar dari bumi dan tanpa harus membuat kiloan atau meteran, itu ternyata bisa. Dengan apa? Dengan cara menghitung fase bulan. Saat bulan itu bulan sapasi di orang mana? Bulan terbelah itu tidak dalam keadaan bulan purnama. Kemudian diambil sudut itu, sudut ini, lalu ditetapkanlah bahwa bulan itu bulan melambung caket. Dari bumi ke bulan itu cuma 384,4 ribu kilometer. Jadi 384.400 kilometer. Kali saja 400 kali, karena
matahari itu ternyata jauh lebih besar, itu 400 kali lipat ketimbang bulan. 400 kali 384.400 jumlah nanti 153 juta kilometer. Gitu teh. Nah cenah Ustaz teranti mana begitu matuh aos we dina buku-buku geus. Nah kita bersyukur kepada Allah bahwa ternyata jamiah kita masih digandungi, masih diminati, masih ada girah untuk berimamah berjamiah, berimarah di jamiah Persatuan Islam. Mudah-mudahan Persis teh salametun disalametkeun, margi urang teh panhoyong salaman, sehingga kalau kita salat subuh tenang, moal hariwan sok aya pan jami teh begitu lebat salat subuh kayak itu kunut teh jujur kitu pan ari kitu mah plus teh ka masjid teh dijamin itu tidak akan berbeda dengan yang kita yakini. Begitu juga lamun Jumatan, cenah Jumatan teh adana sekali atau dua kali itu belum apa-apa sudah ragu-ragu. Ari kitu mah blues itu. Begitu juga kita mau mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Parantos aya sambungan. Bade angkat ibadah umroh kantun kantun berangkat kantun daftar. Bade angkat haji nya kitu keneh. Dijamin biasa melaksanakan tarbiyah, bisa melaksanakan ini, melaksanakan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bade zakat infak sedekah kantun kapejatu, bade angkat ibadah umroh sareng haji kantun kadim haju. Mun teu acan teh ka rumah sakit. Mudah-mudahan di abad kedua ini kita punya rumah sakit. Nah, kayak di mana urang ngantunkeun kantun keremek. Ya, urang teh moal hariwan sakurang-kurangna ditalkinan ku perawat, sakurang-kurangna ditalkinan ku kepala rumah sakit. Nah lantaran kepala rumah sakitna ikhwatu iman, perawat-perawatna ikhwatu iman, ini barangkali suratun musaggaratun anil Islam, miniatur Islam. Selama kita berada hidup di dunia ini berdasarkan Quran dan Sunnah, dari mulai akikah kemudian sampai kepada penguburan, nya kita dikuburkan nanti insya Allah. Seperti halnya di Cabang Batu Nunggal ada khusus wakaf tanah makam. Di sana itu tidak ada yang ditembok daya sadayana teu dipaparin jenengan. Tidak ada satupun kuburan yang dikasih nama binti lengkap pisan, tanggal lahir, tanggal wafat, nomor HP, alamat email. Waduh, mual ayah. Mual ayah insya Allah. Jadi kita butuh jamiah yang seperti ini, sehingga kita lahir maupun kita wafat dalam keadaan sempurna melaksanakan Islam secara kafah. Ini barangkali yang akan kita bangun ke depan. Bahannya palakeun murang kali sok pada di mana? Pada di pesantren, pada di SMP na aya, pesantren na aya. Pada di aliyah, pada di SMA na aya, aliyah na aya. Jadi tidak ada masalah. Pan urang teh hoyong tenang, hoyong tentrem. Maka dengan jamiah yang dibangun sedemikian rupa pada abad kedua ini, ternyata umat atau jamiah atau warga jamiah Persis semakin mandiri. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua, melindungi jamiah Persis, para pemimpin, para ulama, sehingga keberadaannya betul-betul kita rasakan di jamiah Persatuan Islam. Dan hidup berjamiah, berimamah, berimarah itu betul-betul nikmat dirasakan oleh kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.